lakukan adalah Bapak Ibu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di antara makna dua ayat ini adalah ketika seseorang melakukan kebaikan, maka salah satu efek baik dari kebaikan yang dia lakukan adalah dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan selanjutnya. Sehingga dia terus berbuat baik, mendapatkan keberkahan dari kebaikannya, terbuka pintu melanjutkan untuk melakukan kebaikan selanjutnya, dapat keberkahan dari kebaikan itu lagi, dimudahkan Allah untuk melanjutkan melakukan kebaikan selanjutnya, dan Allah bukakan keberkahan itu. Sebagaimana Bapak Ibu yang hadir dalam majelis mulia ini, Allah mudahkan kita untuk berpuasa semenjak subuh sampai sekarang. Maka sebagian dari keberkahan kebaikan puasa yang kita lakukan adalah Allah mudahkan kita hadir di majelis ilmu. Setelah itu Allah berikan pahala dari majelis ilmu ini. Apa Bapak Ibu salah satu dari kebaikan atau pahala majelis ilmu? Dianggap kita berhaji dan berumrah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Orang-orang yang berangkat menuju masjid untuk mengaji, menuntut ilmu Allah atau berbagi ilmu, maka baginya pahala seakan dia berhaji. Setelah itu Allah mudahkan kita untuk melakukan amal saleh selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana Allah mudahkan kita untuk berdoa di saat berbuka puasa. Sebagaimana Allah juga memudahkan seseorang yang hari ini menanggung berbuka setiap kita. Kalaulah itu perorangan Bapak Ibu yang menanggung berbuka di sore ini, ya rahmat, maka beliau harus siap-siap menerima gerojokan pahala. Seakan beliau berpuasa 100 hari itu. Karena yang memberikan berbuka puasa man fattara sha'iman kana lahu ka ajri sha'im. Kan yang memberikan orang berbuka puasa itu seakan dia berpuasa senilai dengan orang yang berpuasa itu. Kalau memberikan berbuka untuk 10 orang, maka seakan hari ini beliau sedang berpuasa 11 hari. Satu pahala puasa dari dirinya sendiri dan 10 dari orang yang berbuka dari rezeki yang beliau bagi. Nah, kalau yang makan harta dari yang kita berikan untuk berbuka itu 100 orang, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, maka hari ini orang tersebut diberikan Allah keberkahan pahala seakan berpuasa 101 hari. Habis itu dimudahkan lagi oleh Allah dengan salat maghrib berjamaah. Dimudahkan lagi oleh Allah untuk persiapan salat isya. Dimudahkan lagi oleh Allah untuk persiapan melakukan salat isya. Dilanjutkan dengan tarawih. Begitu selanjutnya. Sampai tadarus Al-Quran. Sampai tidurnya dianggap sebagai ibadah. Sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula sebaliknya. Ketika orang melakukan dosa, maka akan mudah jalan pintu untuk menuju dosa yang kedua. Mudah jalannya untuk kemaksiatan yang ketiga. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Atau disebutkan inna min uqubatis sayyi'ah, dan
bagian dari efek buruk kemaksiatan adalah as-sayyi'atu ba'daha. Allah mudahkan jalan baginya untuk bermaksiat dengan kemaksiatan selanjutnya. Kalau sudah sukses dengan satu kebohongan, akan mudah berbohong untuk kebohongan yang kedua. Dia akan tutupi kebohongan pertama dan kedua dengan kebohongan yang ketiga. Terus seperti itu, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah malas, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, tidak mau bekerja, maunya cuma mengemis saja, meminta-minta padahal mampu bekerja, maka itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan banyak kemaksiatan, termasuk memikirkan trik berbohong agar orang kasihan kepada dia. Terus akan mencari jalan biar kemudian gimana cara agar orang itu percaya bahwa saya ini pengemis. Sampai tangan disembunyikan seakan-akan buntung, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Padahal kresek itu dicantolkan di mana? Nanti kalau sudah ketemuan seperti ini akan memikirkan trik selanjutnya, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Satu kebohongan ditutup dengan kebohongan yang kedua, ditutup dengan kebohongan yang ketiga. Sampai orang yang aslinya sehat walafiat, sebagaimana dulu pernah kami contohkan, dia bisa berubah otomatis cara jalannya hanya untuk membohongi orang, biar orang itu percaya kalau dia memang sakit. Jalan biasa moro-moro stroke. Bapak Ibu, inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Efek buruk dari kemaksiatan adalah Allah mudahkan untuk melakukan kemaksiatan selanjutnya. Kalau sudah pagi malas sholat subuh, gak sahur lagi, itu kadang-kadang siang mokel, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka hati-hati betul Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau siang Ramadan seperti ini, sepeda motor itu remnya blong, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Makanya sering nyasar ke giras. Atau remnya cakram, moro-moro menggok Indomaret. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah siang mokel, maghrib itu sholat malas. Kalau sudah maghrib malas, maka habis itu paling cangkruan di giras dan ikut sholat tarawih. Orang-orang sholat tarawih dia main catur. Setelah itu orang tadarus, dia mungkin dia tetap di giras atau cangkruan di perapatan mana untuk melakukan kemaksiatan selanjutnya. Nanti malam begal. Sebelumnya perang sarung, habis itu mungkin bisa saja mabuk-mabukan. Maka kemudian satu hari penuh dengan kemaksiatan, karena orang yang bermaksiat akan mudah melakukan kemaksiatan selanjutnya. Terbuka kesempatan untuk dia lanjutkan dengan kemaksiatan yang berbeda atau kemaksiatan yang jauh lebih besar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bapak Ibu, selanjutnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengambil nilai dari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa semakin orang bermaksiat semakin melemahkan badannya. Wawahnan fil badan, lemah itu badan. Bapak Ibu, kalau sudah kesemangatan diri untuk melakukan kebaikan, hati sudah aras-arasan, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Itu kan bagian dari kemaksiatan ketika hati tidak bersemangat melakukan kebaikan. Itu kan bagian dari sebuah kemaksiatan. Maka efeknya apa? Badan ikut lemas. Badan ikut melemah. Kekuatan badan untuk melakukan kebaikan tidak kuat lagi. Harusnya kuat, jadinya tidak kuat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Apakah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak melakukan salat tarawih, tidak bertarawih, itu sakit badannya? Tidak. Sehat walafiat, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah.
Bahkan main futsal kuat, main badminton yang jauh lebih mencapekkan itu kuat. Tapi untuk melakukan kebaikan menjadi lemah. Kenapa? Karena tumpukan-tumpukan dosa dan kemaksiatan. Semakin tertumpuk dosa dan semakin tertumpuk kemaksiatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semakin melemahkan diri dan melemahkan badan. Wa wahnan fil badan. Sebaliknya, ketika seseorang itu dipenuhi dengan kesemangatan untuk melakukan ibadah, hatinya bersih dengan selalu disiram dengan istighfar, sholawat rutin dia baca, zikir pagi, zikir petang dia lafazkan, maka semakin bersih diri ini, badan itu semakin kuat. Meskipun kadang-kadang badan dalam keadaan sakit. Makanya kan Bapak Ibu kadang berangkat dari rumah ke masjid itu dalam keadaan yang macam-macam. Kadang sikil cepot-cepot tetap dipaksakan untuk hadir dalam majelis ilmu. Kadang kepala geliang sedikit tetap dipaksakan untuk bertarawih. Dikuatkan oleh Allah karena hati yang minim dosa, diri yang minim dosa, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, meskipun sakit tetap dikuatkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana bapak ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bisa saja beliau lemah sudah, badannya ngantuk sudah, matanya sudah rapuh, tapi beliau berupaya untuk menguatkan diri karena ada kesemangatan untuk ingin meraih rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayah-ayah yang berkorban untuk mengais rezeki yang halal untuk keluarga. Kadang anak tidak mengerti ayah bagaimana kondisi di jalan. Kadang istri juga tidak mengerti bagaimana kerasnya perjuangan seorang ayah untuk mengais rezeki. Yang ngantuk dipaksa-paksakan untuk tidak ngantuk, yang capek diperlihatkan seakan tidak capek, yang sakit pun dikuat-kuatkan. Kondisi seperti ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, adalah bagian dari kebaikan yang Allah berikan ketika seseorang itu semakin sedikit dosanya semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang ia lemah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tapi sekali lagi tetap Allah akan kuatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, apa efek buruk dari dosa dan kemaksiatan? Efek buruk selanjutnya adalah ketika orang sudah terbiasa melakukan dosa, sering melakukan kemaksiatan, maka rasa jijik terhadap dosa itu berkurang. Rasa risih untuk melakukan kemaksiatan di hadapan orang itu berkurang, bahkan menghilang. Bahkan bangga, sudah berdosa, bermaksiat, tidak malu, tapi bahkan bangga. Itu musibah besar, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa kullu ummati mu'afan, setiap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'afan, pasti diampuni dosanya oleh Allah, pasti. Kecuali illal mujahirun, kecuali para mujahir. Siapa itu mujahirun, Bapak Ibu? Mujahirun adalah orang yang sudah melakukan kemaksiatan. Itu tidak sembunyi-sembunyi lagi sudah. Tidak ada rasa malu saat melakukan dosa. Terang-terangan dia lakukan di hadapan banyak orang. Itu sudah tingkatan yang paling hina di sisi Allah ketika orang melakukan dosa dan kemaksiatan tanpa rasa takut. Masih mending Bapak Ibu orang mabuk-mabukan tapi sinitan. Mending.
yang meskipun itu dosa, masih ada potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang parah adalah ketika dia sudah mabuk-mabukan, dia lakukan itu terang-terang, bahkan sengaja diposting saat dia menghirup atau menghisap ganja, saat dia mengkonsumsi narkoba, di video, diposting di TikTok. Bapak Ibu, ketika orang pacaran, singitan, blusuk nang kebun apa gitu ya, di bawah jembatan misalnya, singitan, itu masih ada potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Tapi kalau sudah terang-terangan, gak lagi risih bergandengan tangan di mall, gak lagi malu pelukan erat di atas sepeda motor ketika lampu merah disaksikan banyak orang, gak risih, tidak malu ketika pelukan padahal belum menikah, itu potensi dosanya tertutup diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan dosanya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, makanya kalau sudah ada dua orang romantis betul di tengah kerumunan orang banyak, itu sudah tingkatan kemaksiatannya sudah tinggi, karena mungkin sudah terbiasa. Saking terbiasanya romantis di hadapan banyak orang, saking itu pula lah yang membuat dia kemudian tidak risih melakukan hubungan yang seharusnya tidak dia lakukan. Bahkan ya mungkin romantisnya mengalahkan romantisnya Bapak Ibu yang sudah menikah puluhan tahun. Malah kalau sudah menikah lama, tidak romantis belas. Dicol gitu saja. Yang pacaran gandengan tangan romantis titik-titik yang. Yang sudah menikah puluhan tahun, tidak pernah. Kalau kepleset titik, makanya itu. Coba kalau pacarnya kepleset, hati-hati yang dirahmati Allah. Masih sudah muslimin afdal. Kadang istri ketinggalan di pom bensin, tidak sadar. Kan ada yang istri ketinggalan di pom bensin, ketinggalan di parkiran. Masih sudah muslimin afdal. Ketika orang menunjukkan romantismenya dengan orang lain tanpa ikatan nikah, itu berarti sudah terbiasa melakukan itu, sudah tidak risih lagi, sudah tidak malu lagi, sudah tidak jijik lagi melakukan itu. Itu sudah tingkatan tumpukan dosa dan kemaksiatannya sudah terlalu tinggi menjulang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka pintu ampunan tertutup. Illal mujahirun kullu ummati mu'afan. Setiap umatku pasti diampuni oleh Allah ketika dia bermaksiat. Kecuali orang yang sudah terang-terangan melakukan dosa, dan malu lagi, dan risih lagi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, apa efek buruk dari tumpukan dosa dan kemaksiatan selanjutnya? Efek buruk dari dosa dan kemaksiatan selanjutnya adalah jangan-jangan dosa yang sekarang ini kita lakukan Bapak Ibu, itu adalah dosa yang pernah dilakukan oleh umat sebelum kita dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai umat lain, maka dia menjadi bagian dari umat itu. Bapak Ibu, kalau kita sombong, maka jangan-jangan kesombongan kita itu sudah menjadi bagian dari kesombongan yang pernah dilakukan oleh Fir'aun, dan karena itulah dia ditenggelamkan oleh Allah. Ketika kita melakukan dosa, misalkan menyukai lawan, menyukai sesama jenis, na'udzubillah, jangan sampai apa ya Bapak Ibu, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, laki-laki alergi kalau melihat perempuan,
Ya Rahman, na'udzubillah. Itu kalau dikembalikan ternyata orang yang suka sesama jenis yang sekarang ini kadang diperjuangkan atas nama LGBT, dia diperjuangkan atas nama hak asasi manusia, dimunculkan jargon-jargon kita manusia, kita menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah. Ya semenjak lahir kami ini ya seperti ini, na'udzubillah. Maka sebenarnya dia sudah mensifati sifat umat Nabi Lut alaihi salam yang telah dimusnahkan oleh Allah. Sama Bapak Ibu, ketika kita mengurangi timbangan, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang suka mengurangi timbangan dan takaran. Alladzina idza ijtahadu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia yang minta ditimbangkan atau ditakarkan, dia maunya dapat penuh. Nek perlu oleh bonus. Jadi kalau beli ke orang lain ditakarkan, ditimbangkan, kalau perlu utuh, jangan sampai berkurang sedikit pun. Kalau perlu dapat bonus. Tapi ketika giliran dia yang menimbang, wa idza kaduhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi giliran menimbang untuk orang lain, dikurangi timbangannya. Bapak Ibu, itu ternyata ma'asyiral muslimin hafizakumullah, orang-orang yang suka mengurangi timbangan itu pernah dimusnahkan oleh Allah di zaman umatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Maka kalau sekarang kita suka mengurangi timbangan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, timbel yang 1 kilo digigiti bawahnya terus ditutupi seakan-akan tidak berkurang, atau bagian timbangan yang kemudian untuk timbel itu diikatkan mungkin tembaga atau kawat sehingga yang 1 kilo tidak sampai 1 kilo karena sudah dikurangi dengan lilitan kawat itu. Atau minyak yang seharusnya 1 liter dituangkan, kok tidak sampai 1 liter. Atau ayam yang seharusnya kurus Bapak Ibu disebul jadi gemuk. Kan sudah ditemukan itu. Ayam kurus jadi gemuk. Dimasukkan apa Bapak Ibu? Wallahu a'lam. Seperti ini kan, dimasukkan sesuatu sehingga ayam yang kurus ini langsung menggelembung. Loh. Langsung lemu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apakah kita tidak takut kita digolongkan menjadi orang yang pernah dimusnahkan oleh Allah karena dia menjadi bagian dari umat Nabi Syuaib alaihissalam yang suka mengurangi timbangan? Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan budaya mengurangi timbangan ya setiap zaman mesti ada, ma'asyiral muslimin. Setiap zaman pasti ada. Bapak Ibu dulu pernah merasakan ini mungkin ya, beli apa Bapak Ibu, getuk pisang yang awalnya besar itu, dibuka masih daun pisang, dibuka lagi daun pisang, dibuka lagi daun pisang, dibuka lagi daun pisang, daun pisang, getuknya tinggal kecil. Beli nangka yang sudah dikemas, itu nangka yang baik dicabut gelang batu. Nah, itu dipromosikan bahwa gelang itu bisa menyerap kolesterol, bisa menyerap asam urat, bisa menyerap penyakit-penyakit. Sampai dipraktekkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gelang yang diperjualbelikan itu, batu-batu yang jadi gelang tadi, itu dimasukkan ke air yang air itu sebelumnya dimasukkan betadine. Jadi keruh. Warnanya keruh. Dimasukkan itu gelang batu, diublek-ublek sedikit, maka air itu langsung jernih. Ya. Dicobakan lagi, diadukkan lagi, jernih. Air yang tadinya keruh karena ada betadinnya, dimasukkan gelang batu itu diublek-ublek. Jernih. Akhirnya ada orang yang tertarik untuk beli, ma'asyiral muslimin.
Beli dipakai 1 hari, 2 hari, seakan-akan kolesterolnya sudah kesedot sama gelang itu. Tapi lama-lama orang ini curiga, temenan. Akhirnya sampai di rumah setelah dipakai beberapa hari, dites sendiri. 1 gelas air, dimasukkan betadin, dimasukkan gelang tadi, diublek-ublek, 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 diublek-ublek. Tidak kunjung jernih itu air. Ya Rahman, berarti ketika diublek-ublek, pas di tokonya itu mungkin ada ini ya, mungkin ada tambahan. Dan orang yang tertipu itu adalah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang sekarang ini berbicara di hadapan Bapak. Gelangnya seono, itu lupa tadi nggak tak bawa. Itu kadang saya jadikan bukti. Sifat al-mutaffifin itu muncul dari zaman ke zaman, dan sifat orang yang tertipu, kadang-kadang tertipu itu juga ya Rahman. Itu berarti tanda bahwa yo akan dosa yang tertipu. Kok bisa mudah tertipu dengan orang dengan trik-trik seperti itu? Tapi memang betul orang-orang yang mengurangi takaran, memanipulasi barang, kulaan dari mana disampaikan kemana, barang dagangan apa kualitas A, kualitas B terus disampaikan bahwa itu adalah kualitas A. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah bahwa ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka jangan-jangan Bapak Ibu kita sudah melakukan dosa yang dilakukan umat sebelumnya yang membuat mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita juga ikut menjadi bagian yang dimusnahkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sampai pada poin ini Bapak Ibu mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Sudah tuntas untuk materi efek dari dosa. Ada kelanjutannya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada masih waktu sisa untuk persiapan berbuka puasa bersama. Kami ingatkan kembali ma'asyiral muslimin hafizakumullah, semakin mendekati waktu berbuka, semakin itulah waktu mustajabah kita berdoa. Makanya di sela-sela ngobrol sambil menunggu beduk maghrib, di sela-sela itu kita fokuskan untuk berdoa, karena disitulah waktu mustajabah. Disiapkan oleh Allah fasilitas untuk orang-orang yang berpuasa, waktu mustajabah menjelang berbuka dan saat berbuka. Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Masih ada satu pembahasan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan dosa tapi dengan penekanan yang berbeda. Insya Allah pada pertemuan terakhir dibuka bersama pada pekan yang akan datang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.